Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia masih membahas peluang maju Kaisang dalam Pilgub Jawa Tengah terkait dengan elektabilitas Kaisang Pangarep yang tinggi di sana. Kita masih membahasnya bersama Mas Hakim dan juga Mas Jayadi. Mas Jayadi, soal kemungkinan parpol-parpol yang nanti mendukung Kaisang maju di Pilgub Jawa Tengah ya. Kalau kita lihat kan ini sebenarnya biar bagaimanapun Kaisang adalah PSI, sudah identik karena ketua umum meskipun terpilihnya juga mengundang pro dan kontra begitu ya, karena hanya baru beberapa hari tiba-tiba sudah menjadi ketua umum. Tapi di sisi lain, apakah memang tadi poin dari Mas Hakim yang disampaikan bahwa KIM ini dilema begitu, apabila di satu sisi kalau tidak mendukung Kaisang, tapi kok ya surveinya kemungkinan akan terus naik. Di sisi lain kalau mendukung, suara partai mereka bisa akan tereduksi di masa depan. Anda bisa melihat itu seperti apa, Mas Jayadi? Yang disampaikan Mas Hakim itu didasarkan pada hipotesis atau mekanisme yang disebut dengan down ballot effect ya, atau kita kenalnya efek ekor jas gitu. Dan saya kira salah satu alasan Kaisang untuk maju adalah itu bisa ya, artinya dia ingin agar PSI besar terutama di Jawa Tengah, dan dengan menjadi gubernur dia berharap akan ada efek coattail effect atau down ballot effect itu. Tapi itu belum tentu terjadi ya. Kenapa? Paling tidak ada 4 alasan kenapa itu belum tentu terjadi dan bisa jadi sulit untuk terjadi saat ini. Yang pertama, ada fenomena yang disebut dengan split ticket voting. Ya, jadi orang milih calon gubernurnya atau calon presidennya, nanti milih partainya itu nanti milih partainya yang lain. Dan itu jelas ditunjukkan oleh fenomena menangnya PDIP di tingkat nasional maupun menangnya PDIP di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah PDIP kan sekarang 27%. Bahkan kalau menurut survei yang sekarang, PDIP itu kekuatannya bisa mencapai 35%. Gitu. Itu satu. Jadi ada fenomena split ticket voting. Yang kedua, jangan lupa nanti kalau pilkadanya tidak berubah, maka pilkada di Jawa Tengah untuk periode yang akan datang itu tidak akan bareng dengan pemilu legislatif kan. Jadi nanti pemilu legislatif lebih akan PSI akan lebih terpengaruh kepada siapa calon presidennya nanti, gitu. Kecuali kalau Kaisangnya jadi calon presiden. Jadi pengaruh gubernur mungkin akan diperlemah ya oleh fenomena tersebut. Tentu ini tantangan secara penelitian menarik. Mas Hakim dan saya nanti bisa cek secara lebih detail di lapangan bagaimana itu terjadi. Down ballot effect di pilkada. Baik. Itu Mas Hakim, faktor kedua. Faktor ketiga, saya sudah cek sistem kepartaian di Indonesia itu kaitannya dengan volatilitas pemilih. Di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, para pemilih partai itu cenderung milih partai yang sama dari pemilu ke pemilu, walaupun calon presidennya beda yang dicalonkan. Tingkat volatilitas itu kalau kita menggunakan ukuran Peterson Index itu di tahun 2014, 2019 itu cuma 12%-an. Artinya hanya 12% pemilih partai itu pindah ke partai lain dari pemilu ke pemilu untuk legislatif. Untuk presiden dia bisa pindah-pindah. Jadi belum tentu itu Kaisang jadi gubernur lalu nanti partai-partai lain yang jangan lupa artinya partai-partai Banteng lain itu masih akan kekuatan. kuat di Jawa Tengah ya, meskipun siapapun Iya. nanti calon yang akan diusung ya, Mas Jayadi ya. Mas Hakim, Yang kalau secara terakhir, psikologi politik Mas. apakah... Oke, boleh silakan singkat Mas Jayadi. Yang terakhir, basis suara, Mas. Basis suara. Basis suara PSI itu lebih cenderung dekat sama PDIP. Tapi di kota-kota gitu. Nah, jadi PDIP itu kuat sekali di Jawa Tengah, baik di kota maupun di pedesaan, terutama di daerah nasionalis. PSI itu cenderung kuatnya di daerah-daerah perkotaan. Jadi dan itu berarti kalau berhadapan dengan PDI Perjuangan, PSI berhadapan dengan mesin partai yang kuat atau afiliasi ideologis partai yang kuat. Jadi tidak mudah untuk tidak mudah. Jadi memang ada potensi besar bahwa Banteng ini masih perkasa di Jawa Tengah ya. Mas Hakim, silakan Anda menanggapi. Apakah mungkin itu terjadi? Artinya bisa memilih kandidat apapun, tapi tetap yang kuat adalah partai yang sudah kuat begitu di daerah tersebut, di provinsi itu.
Ya, di Indonesia sendiri sebenarnya kan loyalis partai itu jumlahnya sedikit dan terus menurun dari tahun ke tahun ya. Begitu kajian dari Prof. Saiful Mujani dan kawan-kawan. Angkanya mungkin sekitar 11%, alias 90% pemilih di Indonesia itu bisa berpindah-pindah dari satu partai ke partai lainnya. Dan di antara situasi politik yang cair ini, Jawa Tengah ini termasuk pemilih yang loyal sebenarnya. Sejak reformasi, sebagian besar warga Jawa Tengah cenderung ke PDIP. Jadi memang secara ideologis paling kuat. Pun di tempat yang banyak loyalis PDIP-nya ini, di Pilpres dan Pileg 2024 kemarin itu juga goyang akhirnya. PDIP kita catat menunjukkan penurunan 9% untuk kursi DPRD di Jawa Tengah. Dan yang lebih menarik lagi, Mas Iqbal, ini dinamika politik lokal. Kita rasakan betul di daerah-daerah di Jawa Tengah, di Surakarta dan sekitarnya, kemudian Provinsi Jawa Tengah, ada semacam semangat dari partai-partai non-PDIP untuk menggoyang dominasi PDIP di Jawa Tengah. Begitu. Mengapa demikian? Karena sebagai satu kasus Kota Solo misalnya, sangat dominan sekali PDIP sampai siapapun calon yang mereka ajukan itu akan dipilih oleh warga tanpa melihat figur. Tetapi dengan situasi yang sekarang itu mulai goyang dan begitu pengaruh PDIP goyang, itu membuka ruang bagi partai-partai lain untuk mendapatkan berkah elektoral. Dan ini nampaknya yang sedang diincar oleh PSI. Tentu PSI kalau berkaca dari Pileg dan Pilpres kemarin tidak bisa berharap banyak. Secara hipotetik misalnya ketika Kaisang menang itu tidak berarti PSI menang di Jawa Tengah, tetapi yang kemungkinan terjadi adalah itu membuat pengaruh PDIP retak dan bisa membuka jalan bagi partai-partai lain seperti Golkar Oke, dan Gerindra. Jadi saya oke. setuju sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Jayadi bahwa kemenangan Kaisang itu belum tentu menjadi kemenangan PSI, tetapi kalau misalnya Kaisang maju di Jawa Tengah dan menang, itu bisa memberi angin segar bagi partai yang kemarin Hmm, di Pilpres mendapatkan dan Pileg baik. mendapatkan berkah dari keruntuhannya PDIP yaitu Paling tidak Gerindra ada dan potensi di situ Golkar. ya. Jadi Nah, ada Dan juga untungnya tadi juga nah, sebenarnya. ya Mas Iqbal, relevan dengan menarik ya, tuh, kita Mas harus Iqbal. sudah terlebih dulu Mas Nah, Jayadi. Nanti kita oh, akan oh, lanjutkan ya, menarik. Nanti kita akan lanjutkan masih ada perbincangan lagi ini, ya? namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.